Sik, pong, cepet pong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali dalam program Fikih Praktis Ilmu Waris dalam bentuk live interaktif. Live interaktif maksudnya adalah tanya jawab secara langsung. Pemirsa bertanya kemudian dijawab langsung oleh Ustadz yang sudah standby dengan acara tersebut. Di mana acara tersebut memang diasuh dari awal oleh sang Ustadz tersebut. Dan alhamdulillah Fikih Praktis Ilmu Waris kali ini masuk ke episode 159. Lumayan ya. 159 kali 60 menit. Nah, berapa jam tayang tuh? Masya Allah ya. Tidak terasa sudah 4 tahun lebih Al-Ustadz ini Zara Sa'ad Jabal yang masuk acara ini sudah memberikan nasihat sebanyak 159. Nah, ini 160 nih. 160 kali. Dikali 1 jam. Semoga bermanfaat dan tentunya sampai sekarang masih aja yang berantem ya Ustadz ya. Jangan sedih ya Ustadz. Jadi tidak berarti terus dakwah ini berhenti ya Ustadz ya. Lanjut terus. Nah, ini buktinya pertanyaannya walaupun tidak sederhana seperti dulu tapi tetap masih banyak. Pertanyaan masih tetap ada dan minta spesialis Ustadz Nizar yang menjawab. Karena Ustadz Nizar itu tegas. Menjawabnya tegas ya. Barangkali detailnya kurang lengkap, Ustadz Nizar juga protes. Tolong kirimkan. Nah, inilah ya himbauan dari kami semua di sini bersama Ustadz Nizar. Saya menekankan kembali bila ingin bertanya soal waris, ini hal sensitif mengenai uang, mengenai muamalah sesama saudara. Mohon disebutkan siapa yang meninggal, hartanya siapa, tahun berapa, siapa duluan yang meninggal, habis itu siapa yang meninggal. Terus gitu ya. Nah, nanti semuanya kalau sudah jelas, tahunnya jelas, terus kemudian hartanya milik siapa jelas. Nah, jadi semuanya nanti begitu diketahui lengkap, maka Ustadz tidak salah menjawab. Kalau salah menjawab, urusannya runyam. Nah, runyam nanti saudara jadi ribut, yang jadi nggak akur ya, barakallahu fiik. Nah, semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh kami. Kami himbauan yang pertama itu, karena di program ini selalu seperti itu bunyinya. Nah, supaya tidak terulang lagi. Ya, tapi saya nggak ngarep ya, pasti insya Allah ada kesalahan tapi nggak masalah. Tapi tidak bosan-bosan mungkin mengingatkan. Dan kami sediakan 2 jalur. 2 jalur pertama untuk bertanya itu di 021 212 32333. Itu nanti ada di kertas kepala saya, ada nomornya. Nah, itu jalur lama pertama kami di kode Jakarta. Pertama kami biasanya memilih jalur ini bertelepon ke 021 212 32333. Ini lebih jernih suaranya, jadi lebih jelas ya. Kita tunggu dan sinyalnya biasanya manteng terus bagus insya Allah ya. Kemudian ada satu jalur lagi yang kami sediakan yaitu jalur telepon WhatsApp atau WhatsApp call di 0821 7000 0821 7000 6087. Ya 6087 ya gitu ya. Itu nomornya, nomor WhatsApp. Nah, untuk yang WhatsApp ini sedikit agak krusial atau ada sedikit yang perlu diperhatikan. Pertama, ketika bertelepon save dulu nomornya. Save dulu nomor kita, baru telepon. Setelah ditelepon, cari sinyal yang bagus. Nah, di jendela atau keluar ruangan. Kalau dalam ruangan kadang-kadang nanti suka putus-putus atau suaranya hilang timbul. Nah, supaya nggak gitu, maka cari sinyal yang kuat, sinyal internet yang bagus sehingga lancar begitu ya. Dan satu jalur lagi kami sediakan yaitu jalur sunduk atau jalur yang bagi mereka yang ingin ta'awun dakwah bersama Fatwa TV. Kami juga menyediakan nomor rekening yang sudah kami sediakan untuk pemirsa yang mau berjuang bersama kami bersama Fatwa TV untuk berjuang ta'awun dakwah ya, dakwah Islam. Barakallahu fikum. Dan tidak berpanjang lebar, nanti kami sediakan nomor rekeningnya ya. Nanti insya Allah nanti di layar. Sekarang kita sapa dulu Ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar antum? Bagaimana kabar keluarga? Bagaimana kabar rumah Tafis? Alhamdulillah sehat. Bukan rumah tahfiz. Ya apa dong? Rumah belajar ngaji. Oh iya, beda itu. Beda, kalau tahfiz kan hafalan. Oh iya benar. Wah, ini orang sing untune mau copat yang disuruh ngapalin Quran. Bapak-bapak, kakek-kakek. Oh iya, ngaji manula ya Ustaz. Iya, ngaji manula. Oh, boleh tahu Ustaz, ukuran usia rentang berapa saja yang bisa? Ya rata-rata sih udah bapak-bapak, ibu-ibu lah. Begitu ya. Dari bapak, dari ibu-ibu sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Nenek?
Iya, Ada Ustaz? banyak. Oh, Masya Allah. Boleh tahu Ustaz, siapa tahu pemirsa yang di Jakarta sekitarnya, di alamatnya dulu Ustaz? Alamatnya di daerah Jatiwaringin, Pondok Gede. Jatiwaringin. Namanya apa Ustaz? Rumah Quran Bina Lindung. Bina Lindung. Ya. Masya Allah. Rumah Quran Bina Lindung Jatiwaringin Pondok Gede. Nah itu ya, itu binaan dari rumah ngaji ya Ustaz ya. Mengaji. Rumah ngaji binaan dari Ustadz Nizar Sa'ajabal bagi pemirsa yang di sekitar Pondok Yang Gede, nggak bisa ngaji. yang nggak bisa ngaji, yang Mumpung- ingin. Mumpung lagi pendaftaran ini. Nah, mumpung lagi pendaftaran. Lagi pendaftaran. Ini semoga nih saya umumkan, saya dapat kecipratan pahalanya dong kalau ada yang daftar. Jadi daerah Pondok Gede, Kalimalang ya Ustaz ya. Pondok Jauh Gede kalau Malang. Pondok Gede. Tapi masih masuk kan Kalimalang masih masuk. Oh enggak. masuk. Itu dekat asrama haji tuh Ustaz. Asrama haji, ya, asrama haji, ujung aspal, Enggak kejauhan. kejauhan ya. Jatiwaringin aja sudah. Jatiwaringin, Pondok Gede. Pondok Gede situ ya, Ya, sama daerah asrama haji dia. Bagi pemirsa yang dan ingin belajar ngaji dengan cara yang benar ya Ustaz ya, dengan cara yang benar, yang baik, yang sesuai dengan kaidah-kaidahnya, maka silakan mendatangi di rumah ngaji Bina Lindung ya, binaan dari Ustaz Nizar. Gratis. Oh iya Tat. Gratis, enggak bayar. Tuh. Bayarnya satu. Apa? Doain aja. Oh iya, doain aja. Tuh. Kurang apa lagi coba? Dapat pahala herat. Nggak keluar biaya tuh coba. Cuma keluar ongkos saja. Ya, murah insya Allah, pakai motor juga murah ya. Ditunggu tuh ya. Barangkali ya bukan barang ya, sebaiknya kami himbau untuk bekal kita lah kita untuk supaya mau bekerja aja harus sekolah ya, startnya 12 tahun dari TSD sampai SMA, udah 12 tahun, belum kuliah lagi, tambah 4 tahun, udah 16 tahun. Nah mau masuk surga masa nggak pakai belajar? Begitu pemirsa ya, nah mau masuk surga, ayo belajar nuntut ilmu, minimal bisa ngaji yang bagus gitu ya. Barakallahu fikum Ustaz. Kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktu datang ke Fatwa TV di tengah hujan yang cukup deras. Barakallahu fikum. Dan kami biasakan di setiap acara live interaktif kami meminta nasihat atau peringatan untuk kami semua di sini. Semoga insya Allah Ada telepon. Sudah ada telepon. Sudah telepon? Iya, kesian ya. Oh kasihan ya. Baiklah kalau Udah begitu telepon aja. kita habis itu baru ya Ustaz ya. Iya. Taib, kita layani teleponnya masuk. Coba kita sapa sebentar. Saya pakai ini. Taib. Assalamualaikum Fatwa TV. Apakah sudah tersambung? Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baiklah. Dari Bapak siapa, di mana dia? Ini Bapak Alberuni dari Jambi. dari dari Bapak Jambi di mana? Bapak siapa namanya tadi? Jambi? Aldereni. Alberuni. Alberini. Ya. Taib. Ayah Alberuni dari Jambi. Alberni dari Jambi. Baik. Jika ada yang mau ditanyakan ke Pak Ustadz Nazir, silakan disampaikan Bapak. Yang lantang ya suaranya ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, silahkan. Oh iya Pak Ustadz, ini saya menanyakan masalah wasiat. Ya silakan Pak. Begini Pak Ustadz, saya pesan sama anak-anak, nah kalau seandainya ayah meninggal nanti, kebun ini tolong diberi untuk ini, kebun ini untuk sini, untuk cucu gitu maksudnya. Apa itu boleh Pak Ustadz? Bapak anaknya ada berapa? Anak-anak ada 2. Anak ada 2, laki perempuan. Iya betul. Kemudian ada memiliki harta berupa apa aja bentuknya? Kebun. Kebun aja ya. Iya, ya kebun lah itu yang ada. Kebun mau diberikan kepada cucu. Iya cucu laki, cucu perempuan. Nah, Wasiatnya. berarti itu semua harta Bapak itu yang Bapak milikin. Insya Allah ya. Enggak boleh Pak. Oh nggak boleh wasiat gitu ya Pak Ustadz. Enggak boleh seperti itu. Ya, enggak boleh Pak. Oh iya. Anak Bapak berapa? Siapa laki berapa? Perempuan berapa? Jadi kalau Bapak mau memberikan wasiat, Ya. boleh hanya sepertiga saja Pak. Oh gitu. Sepertiga dari total aset milik Bapak.
Oh iya. Ini nggak sampai sepertiga nih Ustaz, cuman satu kebun untuk yang satu kebun satu. Sisanya masih banyak gitu. Oh, makanya saya nanya tadi, Bapak punya berapa? Gitu. Luasnya. Ya intinya gini Pak, intinya Ya, kalau sebatas itu sepertiga dari total aset Bapak, itu boleh. ya. Boleh. Oh boleh ya. Yang kedua, syarat yang kedua, penerima wasiat tidak boleh ahli waris. Kalau cucu masuk ahli waris, cucu laki-laki masuk ahli waris, Ustaz. Anak Bapak apa? Laki perempuan? Laki satu, perempuan satu. Ya, berarti cucu-cucu Bapak bukan ahli waris semua. Ahli waris yang terhalang. Jadi boleh Pak. Oh boleh, oh ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Alberti di Jambi. Sudah telepon ke Fatwa TV. Jangan lupa save-nya nomor telepon kami ya, Barakallahu Fik. Dan kemudian ini ada telepon masuk lagi, sepertinya masih kami nantikan ya, sedang diproses. Jadi ini tadi langsung ke cucu Ustaz ya, boleh Ustaz ya? Boleh dengan syarat ketentuan yang berlaku. Oh, Ya. S dan K ya Ustaz ya? Apa itu aslinya? Syarat dan ketentuan. Iya, Nah, syarat ketentuan yang berlaku. Iya, Barakallahu Fik. Nah, pemirsa seperti itu tadi bisa lagi kita dapat lagi ibaratnya bahwa memberikan wasiat boleh, cuma tidak boleh lebih dari sepertiga dari total harta. Kalau tadi kebunnya berarti ini tidak sepertiga, maksimal sepertiga dari luas kebunnya si Bapak yang bertanya tadi, Pak Albert ini di Jambi. Dan sekarang sudah telepon sudah masuk atau belum? Coba kita sapa. Ya, sudah masuk ya? Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. TV-nya Iya. Halo. Bapak. Ya. Oke, terima kasih. Bapak Fajar, Bapak yang bertanya, mohon volume televisinya dikecilkan dulu. Ya, volume televisi sudah. Oke, alhamdulillah. Baik, silakan. Bapak siapa ini namanya dengan Bapak Fajar betul? Iya betul Pak. Pak Fajar di mana ini? Belum fokus. Rokan Hilir Pak. Rokan Hilir ya. Iya, silakan, Pak Fajar. Pak. Iya. Silakan ditanyakan, diajukan pertanyaannya. Izin bertanya Pak Ustadz ya. Iya, silakan. Almarhum bapak saya punya saudara 3 orang Pak. Oke. Yang 2 orang. perempuan dan 1 laki-laki, bapak saya sendiri kan gitu. 2 perempuan, Kemudian 1 laki. Oke. Ya, kemudian bapak saya lebih dulu meninggal daripada kakek saya gitu Pak. Oke. Terus. Cuman saya tidak ingat entah tahun berapa meninggalnya Pak. Apakah itu almarhum bapak saya tetap masih dapat harta waris? Kalaupun dapat, berapa bagiannya gitu Pak? Dapat dari siapa nih? Dari Oke. kakek saya Pak. Dari harta peninggalan kakek. Oke. Bapak Anda Iya. punya anak berapa? Saudara Anda berapa? Saudara saya ada 5 orang, 3 laki-laki, 2 perempuan. 1 laki-laki, 4 perempuan Pak. 4 perempuan, 4 laki-laki, 1 perempuan. 4 laki-laki, 1 perempuan. 1 perempuan. Iya, Oke. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Fajar di Rokan Hilir. Terima kasih Pak. Jadi ini cara menghitungnya pemirsa. Ketika ada seorang yang wafat ya, saya tulis seorang ayah gini ya. Ada seorang ayah wafat. Ya. Ada seorang ayah wafat. Oh, belum connect nih jamaah, mohon maaf. Jadi ada seorang ayah wafat. Ini belum connect ini antara tablet saya dengan Layar. pengendali. Jadi seorang ayah wafat, nggak usah oret-oretan deh, saya jelasin aja langsung. Ya. Jadi seorang ayah wafat. Ketika ayah ini wafat, ayah ini sebetulnya memiliki 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki.
Oke, tapi anak lakinya wafat lebih dulu. Jadi ketika sang ayah ini wafat, berarti menyisahkan 2 anak perempuan. Nah, si anak yang wafat laki ini punya anak laki-laki 4. Nah, di sini jatuhnya adalah ponakan laki-laki dari maaf. Jatuhnya adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan. Punya cucu laki 4, cucu perempuan 1 dari anak laki-laki. Nah, cucu dari anak laki-laki itu semuanya ahli waris. Cucu dari anak laki-laki itu ahli waris. Kapan? Ketika ayah mereka itu wafat lebih dulu dari pewaris. Ya, paham ya, atau bulat ini. Jadi bapak yang di sini, bapak ini tadi bahasa si penanya ini ya, seorang bapak wafat. Si bapak ini punya 3 anak. Anak laki, anak perempuan. Tapi anak lakinya ini wafat lebih dulu. Jadi ketika sang ayah ini wafat, anaknya dia cuma 2 perempuan, sama cucu dari anak laki-laki yang wafat lebih dulu. Maka cucu ini dapat warisan. Ya, cucu ini dapat warisan. Asal cucunya dari anak laki-laki. Ayahnya dia sudah wafat lebih dulu dari kakeknya. Seperti kasus ini. Ya. Kemudian sang kakek dari cucu ini tidak memiliki anak laki-laki lagi. Anak lakinya cuma 1 tok. Nah, seperti dalam kasus ini. Jadi siapakah ahli waris dari si kakek ini? Bahasanya si cucu ya. Ahli waris dari si kakek atau ayah ini adalah 2 anak perempuan, cucu laki-laki 4, sama cucu perempuan 1. Masya Allah. Gitu. Gitu ya. Nah, hitungannya berapa? 2 anak perempuan dapat 2/3. Fa'inka tasnata ini falahunna thulutha ma tarak. Kalau anak perempuannya itu 2 lebih, dapat 2/3 dari total harta. Oke, sisanya 1/3. 1/3 buat siapa? Buat cucu-cucu tadi. Ya, tetap dengan komposisi yang laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Kalau cucu lakinya 4, berarti ada 8 bagian. 8 bagian. Sama cucu perempuan 1 berarti ada 9 bagian. Sisa 1/3 Anda bagi 9. Nanti yang laki-laki Anda kasih 2 bagian. Selesai. Wassalam. Begitu Ustaz ya. Jadi cucu laki-laki walaupun ayahnya sudah wafat dapat ya Ustaz ya. Ya, Sudah karena cucu dari anak laki-laki. Ya, itu satu-satunya laki-laki ya. Satu-satunya. Kalau lebih dari Kalau si ayah ini punya anak laki lain, ya. berarti meninggalkan anak laki 2 perempuan, maka semua cucu-cucu ini gugur semuanya. Jatuh kan anak laki-laki. Jatuh karena ada anak laki. Ya. Gitu. Paham. Masya Allah seperti itu. Allah Akbar. Seperti itu bijaksana dari Allah. Kemudian ini ada telepon. Semoga Bapak yang bertanya tadi Pak Fajar di Rokan Hilir. Nah, paham ya Pak ya? Tuh, Masya Allah. Ini ada lagi tuh. Ya, ada telepon masuk ini. Coba kita sapa dari Ummu Habibah di Jambi. Ya, kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Habibah ditanyakan persoalannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Habibah, silakan pertanyaannya. Langsung. Afwan Ustaz, Ibu Ana meninggal tahun 89. Oke. Ya, Lanjut. terus lanjut. Nah, sedangkan orang tua Ana yang laki-laki, ayah saya menikah lagi dengan ibu sambung yang sekarang. Oke. Terus Bu, lanjut. Baru meninggal sekitar
ayah meninggal sekitar 3 minggu yang lalu, Ustaz. Oke. Anaknya ada berapa? Waktu ada sebidang tanah, Ustadz, yang isinya kebun. Kebun itu sebelum ayah meninggal, kebun itu dibeli waktu ayah masih bersama ibu saya, Ustadz. Oke. Nah, sebelum ayah meninggal, ayah berpesan kepada ibu sambung saya dan adik saya, tanah tersebut dikembalikan kepada saya gitu, karena anak-anaknya satu-satu gitu. Nah, Anak bapak Anda berapa? Ya. Anak-anak bapak berapa? Total anak berapa? anak bapak 4, Ustadz. 4. Saya dari ibu yang pertama 1. Iya. Anaknya ada laki atau perempuan? Lakinya berapa? Perempuan? Laki ada dari ibu sambung ada 1, Ustadz, lakinya. Berarti perempuan 3, laki 1. Anda dari yang Ya. pertama. Ibu sambung masih Yang hidup? pertama, Ustadz. Ibu sambung masih hidup? Ibu sambung masih hidup, Ustadz. Oke, ya, terima kasih. Nah, pertanyaan. waktu sakit ayah ini bilang ke ibu kayak seperti itu, Ustadz. Anak ragu gitu. Kata ibu, bapak berpesan seperti itu. Jadi anak ragu status tanah itu apakah hak anak, apakah berbagi bersama adik-adik anak itu, Ustadz. Ya, terima Karena kasih. waktu membeli masih bersama ibu anak itu, Ustadz. Paham. Bapak. Terima kasih, Baik, Bu. terima kasih sudah Terima kepada kasih, Bu. TV. Syukran, Ustaz. Ya, Afwan. Jazakallah khair. Ya, wayak. Ya. Tafadhol, Ustaz. Terima kasih Ummu Habibah ya dari Jambi. Jadi wasiat ayah Anda tadi itu tidak boleh, nggak berlaku. Ya, wasiat ayah Anda itu tidak berlaku. Apa alasannya? Alasannya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la wasiyah liwaris, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Jadi gugur itu semua. Apapun alasannya, walaupun alasannya, oh ini dibeli semasa sama ibunya dulu, itu bukan alasan dalam Islam. Karena harta ini mau dibeli kapanpun tetap menjadi milik dia, ya. Jadi ketika jadi milik dia dan dia wafat, maka dikembalikan kepada semua ahli waris. Jadi tanah itu akhirnya sekarang jadi milik siapa? Milik semua ahli waris. Yaitu pertama istrinya, dia dapat 1/8, sisanya 7/8 diberikan kepada 4 anaknya semua. Baik dari istri pertama maupun dari istri yang sekarang. Ya, 4 anaknya, 1 laki, 3 perempuan. Laki dapat 2 bagian malah. Laki 2 bagian, perempuan masing-masing 1, jadi sisa hartanya dibagi 5. Deh. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu Ustaz bagi pembagiannya. Dan semoga Ummu Habibah yang bertelepon tadi bisa paham ya. Dan di sini sudah masuk lagi telepon dari Bapak Ali di Medan. Kita sapa sekarang. Assalamualaikum, Fatwa TV. Ya, halo ya. Ya, Bapak Ali. Ya, Silakan Pak Ali. ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana pergi Pak Ali lama nggak Enggak muncul? kemana, kita tetap pantau, tapi nggak ada pertanyaan. Ini Oh, tak ada pertanyaan. terus. Ya, Siap. tapi nggak ada pertanyaan. Ini baru ada pertanyaan ini Ustaz. Masya Allah, Siap, ya. Pak Ali. Insya Allah. Nah, kita dulu ikuti kok Ustaz. Ya, Iya. kita pantau. Baik yang rekaman, baik yang langsung kedua kita ikuti. Insya Allah. Masya Allah. Baik, Barakallahu nah, fiik. ini mau bertanya nih Ustaz. Ya, Ya. silakan Pak Ali. Ada tetangga. Ya, Dia sudah berkeluarga, sudah lama berkeluarga, tidak mempunyai anak. Tapi mereka itu memungut anak perempuan. Nah, jadi dia bertanya sama saya, bagaimana kalau saya hibahkan semua ini harta saya ini kepada anak angkat? Ada anak angkatnya, diangkatnya 1 perempuan. ya. Terus? Nah, jadi gimana itu hukumnya? Kata, boleh apa tidak itu Ustaz? Iya. Nah, mau dihibahkannya semua hartanya sama anak angkatnya ini. Oke. Nah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah ba'd. Bagaimana hukumnya menghibahkan semua hartanya kepada seseorang, anak angkat umpama atau saudara? Jawabannya tentu boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah dia mau menghibahkan semuanya. Dengan catatan, pertama, tidak ada niatan bagi dia
ya, untuk menghalangi ahli warisnya mendapatkan warisan. Ya mungkin dia merasa saya kan nggak punya anak, ya mungkin suami juga sudah wafat sebelumnya. Ya udah saya hibahkan ke anak angkat saja. Tapi dalam hatinya biar saudara-saudara saya yang kandung ini tidak dapat warisan. Nah, nggak boleh punya niatan jahat. Jangan ada punya niatan jahat sama sekali. Jadi murni dia ingin menghibahkan kepada anak-anaknya. Yang kedua, hibah itu harus ada serah terima loh saat itu. Saya mau menghibahkan sebidang tanah ke anak angkat. Berarti Anda harus kasih. Baik sertifikatnya Anda rubah atas nama dia, atau Anda membuat akte hibah dengan notaris. Serah terima bahwa saya menyerahkan ini kepada anak saya. Ada serah terima. Nah, jika ini Anda lakukan, maka itu diperbolehkan dalam Islam, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti Ustaz ya. Pak Ali sudah dijawab ya Pak, singkat, padat, dan insya Allah tepat. Barakallahu fikum. Dan kita coba cek lagi, apakah sudah telepon masuk? Oh, ternyata sudah telepon masuk dari Ibu Yeni di Sumatera Barat. Coba kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu disampaikan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yani di Sumbar. Begini Ustadz, saya kan menanam padi Ustadz. Ya. Jadi kalau padi itu zakatnya itu berapa ukuran zakatnya Ustadz, dan apakah yang dikeluarkan zakatnya itu dijadikan beras atau padinya Ustadz gitu? Berapa kilo ukuran keluar zakatnya gitu. Sementara saya padi tersebut Ustadz, saya menyewa tanah gitu Ustadz, menyewa sawah gitu. Kan saya panen mendapat keluar zakat itu Ustadz, sementara saya masih berhutang. Apakah saya harus mengeluarkan zakat atau mendahului membayar hutang itu Ustadz? Ya, terima kasih Ibu Yeni di Sumbar ya. Ya, terima kasih Bu. Insya Allah nanti dijawab. Ya, Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Yeni atas teleponnya bertanya tentang masalah zakat ya. Sebetulnya masalah zakat ini di luar ranah rubrik kita. Ya. Kita membahas masalah waris. Bu. Apalagi pertanyaan zakat Ibu ini zakat pertanian yang ada rincian-rinciannya Ibu. Ya, zakat pertanian itu ada rincian dan perhitungannya sendiri. Beda dengan zakat uang, zakat tabungan, sama zakat perdagangan. Zakat pertanian ini ada hitungannya sendiri Ibu. Ya, terus waktu pengeluarannya juga khusus, jumlah yang dikeluarkannya juga sendiri, ya kan? Nah, biar Ibu mendapatkan penjelasan yang detail dan saya tidak menghalangi orang lain yang mau masuk tentang nanya waris. Ya. Jadi Ibu silahkan nanti malam menghubungi Ustadz Dr. Musyafa. Ya. Nanti beliau akan menjabarkan kepada Ibu. Ya, kalau saya menjawab nanti kasihan yang mau nanya waris Ibu. Ya. Makasih banyak Ibu dan mohon maaf. Baik, Ibu ini kami tunggu teleponnya nanti jam 8 malam ya. Kami buka telepon untuk pertanyaan khusus ranahnya Ibu ini, masalah Ibu ini dari jam 8 malam sehingga jam 9 malam insya Allah seperti itu dijawab oleh Dr. Musyafa dari ini ya. Barakallahu fikum Ibu sudah telepon ke Fatwa TV. Dan coba kita cek lagi apakah sudah ada telepon masuk. Baik. Lanjut ya, kita lanjut Ustadz dari pertanyaan dari website. Ini Bapak Sobah bertanya di Brebes. Bapak Sobah di Brebes bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz, Ibu mertua dan Bapak sudah meninggal. Punya 5 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. 5 laki-laki dan 1 perempuan. Anak yang kelima, suami saya meninggal, punya 1 anak perempuan. Lalu paman yang ke-1 tidak punya keturunan. Dan paman meninggal
tidak punya keturunan dan paman meninggal. Apakah anak perempuan saya dapat warisnya? Tanda tanya. Dan anak kedua perempuan suaminya meninggal, nggak punya anak. Terus meninggal juga, apakah saya dapat waris juga dari tante yang meninggal? Jazakumullah khairan. Terima kasih Ibu sudah menulis pertanyaan. Tapi mohon maaf, saya juga nggak paham pertanyaan Anda ini. Saya nggak paham pertanyaan Anda. Jadi tolong dipertajam. Yang mau dihitung warisannya siapa? Oh, si A meninggal, mau dihitung warisannya. Oh, si A meninggal itu tahun sekian. Waktu dia meninggal, yang hidup itu ini. Setelah itu, yang ini wafat. Setelah itu, yang ini wafat. Nah, yang ini punya ini. Yang urut, Bu. Lah kalau Anda potong-potong jalan begini, saya juga bingung ini pertanyaan maksudnya apa. Habis cerita pakai tahun kalau bisa ya, habis cerita anak kok tiba-tiba paman siapa? Terus ini yang mau dibagi duitnya siapa? Ya silahkan Ibu menulis kembali pertanyaannya dan mohon maaf. Ya, tapi jangan lupa tertulis tahun meninggalnya ya Bu ya. Barakallahu fikum, dan hartanya milik siapa. Kemudian pertanyaan ini datang dari Eko Zunianto. Dan ada telepon masuk dari Bapak Iwan di Palembang. Kita dahulukan penelpon. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Iwan, kami minta tolong volume televisinya dikecilkan, Bapak. Ya. Lewat telepon aja, Pak. Lewat telepon aja bicara dengan Ustaz. Sudah? Iya, Ustaz. Ya, Fadal, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Yes, saya punya saudara Ustaz. Okay. Kemarin menikah, cerai sama suaminya. Kemudian tapi tidak punya anak ini Ustaz. Jadi kemarin waktu dengan suami pertama dia ngambil anak dari bayi. Tapi cerai dengan suami pertama. Kemudian saudara saya itu menikah lagi, Ustaz. Menikah lagi. Nah, yang saya tanyakan, Ustaz, pada saat pernikahan kedua, saudara saya ini sudah punya rumah, sudah punya mobil, kendaraan lah, punya kebun, punya harta lah, Ustaz. Yang didapat dari hasil dari warisan lah, dari warisan orang tua. Nah, yang saya tanyakan, Ustadz, apabila saudara saya itu meninggal, apakah suaminya itu mendapat warisan? Kalau bagaimana dengan anak angkatnya tadi? Mungkin anak angkatnya hibah ini, Ustadz. Suami kedua, yang sekarang ya? Suami yang sekarang? Ya, suami yang sekarang. Umpamanya dia nanti meninggal. Nggak punya anak nih. Kemudian ini nggak punya anak, kebetulan sudah berumur lah. Terus? Kemudian untuk anaknya itu apabila dia nanti meninggal, yang saudara tadi meninggal, sampai meninggal lah Ustaz, tidak ada hibah atau pernyataan hibah dari saudara saya tadi, bagaimana itu Ustaz? Apakah dari pihak keluarga bisa memberikan hibahnya atau gimana Ustaz? Ya, terima kasih Pak Iwan di Palembang. Terima kasih. Mohon penjelasan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi jika saudara Pak Iwan ini meninggal, ya bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi jika saudara Pak Iwan ini meninggal dan gak punya anak, maka yang jadi warisan ya suaminya. Terlepas ini suami baru, suami lawas, suami lama banget, apapun yang terjadi, yang jelas itu suami terikat dengan akad nikah yang sah. Ya, walaupun baru dinikahin, baru terus meninggal, tetap dia dapat warisan. Ya, meskipun itu harta warisan. Walaupun hartanya diperoleh dari bapak warisannya atau apa. Islam tidak melihat faktor-faktor itu semua. Islam cuma melihat simpel, dia meninggal punya anak, ada ikatan pernikahan nggak? Oh ada,
sama si fulana. Berarti cukup dia jadi warisan. Jadi kalau saudara Anda meninggal, maka suaminya dia mengambil separuh dari hartanya. Separuh dari hartanya. Kenapa? Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Kalian mendapatkan separuh dari harta peninggalan istri-istri kalian jika istri-istri kalian tidak memiliki anak. Ini Allah yang bilang. Ya. Kalau Anda mau protes sama Allah ya. Bahaya. Nah, separuhnya lagi buat siapa? Separuhnya lagi karena dia tidak punya anak, separuhnya lagi buat saudara-saudara kandungnya dia. Adapun anak angkat tidak mendapatkan warisan sama sekali. Bagaimana kalau kita bikinkan wasiat? Ya nggak boleh lah. Siapa Anda? Gitu ya, nggak boleh. Tapi kalau para ahli waris ini menyisihkan haknya sedikit atau menyisihkan haknya untuk diberikan kepada sang anak angkat, maka itu adalah sedekah dari ahli waris kepada anak angkat. Ya, itu solusinya. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama farzuquhum minha. Ketika Anda membagi warisan, kata Allah, lalu ada kerabat atau orang miskin yang hadir di situ, kamu bagilah. Jadi yang bagi siapa? Ahli waris yang sudah mendapatkan hak warisannya. Suami dapat setengah nih, saudara-saudara kandungnya dapat setengah. Maka setelah mereka dapat, dibagilah mereka bagi kepada siapa? Ke anak angkatnya sambil masing-masing ngasih. Nah ini boleh. Tapi kalau dicomotin dari warisan, diberikan kepada anak angkat, nggak boleh, Pak. Ya. Gitu. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jadi dibalikan dulu rata sesuai dengan aturan Allah. Nanti masing-masing itu kumpulin jadiin satu gitu ya. Barakallahu seperti itu Ustaz untuk anak-anak yang dari adopsi ya Ustaz ya, seperti itu ya. Barakallahu mereka juga tahu ada bagi-bagi harta diberikan sedikit gitu ya, diberikan masing sesuai dengan ikhlasan Ustaz gitu ya. Barakallahu fikum. Dan kemudian ini pertanyaan berikutnya datang dari Eko Zunianto di Mojokerto, Jawa Timur. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara menghitung pembagian waris ketika ayah sudah meninggal dan ibu masih hidup dan memiliki 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan sementara ayah masih memiliki hutang? Mohon nasihatnya. Ya, barakallahu fik Pak Eko di mana tadi? Mojokerto. Mojokerto. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ya ba'd. Jika seseorang wafat, dia meninggalkan harta, tapi yang bersangkutan punya utang, maka dilakukan pelunasan hutang lebih dulu sebelum pembagian harta warisan. Karena Allah mengatakan yusi biha audain. Ya, yusi biha, setelah membagi, selalu Allah menyebutkan firman-Nya ini di sela-sela pembagian waris. Jadi dibayar wasiatnya dulu atau dibayar hutangnya dulu sebelum warisan itu ditunaikan. Dan para ulama sepakat untuk mendahulukan hutang daripada wasiat. Jadi kalau si ayah ini meninggal dan meninggalkan harta, sebelum hartanya dibagi waris, maka dibayar dulu utang-utangnya. Dilunasin dulu utang-utangnya. Lalu setelah itu masih tersisa hartanya, maka barulah dibagi kepada ahli waris. Nah, ahli warisnya di sini istrinya 1, kemudian anak laki 1, 2 anak perempuan tadi ya. Ya. Nah, maka istrinya mendapatkan 1/8, sisanya 7/8 diberikan kepada anak-anak. Anak lakinya 2 bagian, berarti 2. Afan, 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Oh, kebalik. Anak perlaki 2, perempuan 1. Sisanya diberikan kepada anak-anaknya. Anak lakinya 2, masing-masing 2 bagian. Berarti ada 4 bagian. Perempuan 1 bagian, berarti ada 5 bagian. Sisanya 7/8-nya dibagi 5. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu. Semoga adil, semoga bisa paham ya. Kemudian ini pertanyaan berikut datang dari Musoli Arif di Bengkulu, Kabupaten Mukomuko.
Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, Waalaikumsalam. bagaimana pembagian jika istri meninggal? Anak laki-laki 1 dan 1 anak perempuan. Harta yang ditinggal 1 rumah KPR yang masih belum lunas dan 1 bidang tanah. Mohon nasihatnya. Tidak disebutkan suami ya. Iya. Tidak, saya menjawab berdasarkan pertanyaan lu ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pak. Jadi saya menjawab berdasarkan pertanyaan. Di sini tidak disebutkan suami. Jadi saya menjawab berdasarkan apa yang ditanya kepada saya. Di balik itu ada suami, ya saya tidak tahu. Karena pertanyaannya tidak menyebutkan apa? Suami. Suami. Jadi rumah masih KPR, tentu Anda lunasin dulu. Bagaimana caranya? Ya Anda lunasin pakai uang yang ada, mungkin menjual kebun untuk melunasin ini, atau rumahnya Anda jual, atau semuanya Anda jual. Yang jelas Anda lunasi dengan cara Anda. Setelah itu, aset yang tersisa menjadi ahli waris. Siapa ahli warisnya? Ya anak laki sama anak perempuannya ini aja. Anak laki 2 bagian, perempuannya 1, berarti hartanya setelah bayar pelunasan hutang dibagi 3, gitu aja. Ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Yurfida di Depok. Begini, Depok Jawa Barat. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustaz, berapa hak waris untuk istri yang suaminya sudah meninggal, tapi kami tidak punya anak? Selama menikah, rumah tangga kami tanggung berdua, termasuk beli rumah dan lain-lainnya. Beliau masih punya adik dan kakak. Yang ingin ditanyakan, apakah istri dapat setengah bagian plus 1/4 bagian, baru sisanya untuk kakak dan adik-adiknya? Mohon penjelasannya Ustadz. Afwan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi yang disampaikan tadi itu tidak benar dalam syariat Islam. Syariat Islam tidak mengenal itu. Ya, syariat Islam tidak mengenal seperti itu. Al-Quran tidak mengenal seperti itu pembagiannya. Jadi pembagiannya hanya langsung karena dia nggak punya anak, maka walahunna ar-rubu'u mimma taraktum. Ya. Dan bagi istri-istri kalian 1/4 dari harta peninggalan kalian jika kalian tidak memiliki anak. Jadi dia mendapatkan 1/4, sudah. Sisanya 3/4-nya diberikan kepada saudara-saudara kandungnya. Ya, wallahu taala alam. Ini ketentuan Al-Qur'an ya. Wallahu taala alam. Barakallahu. Baik, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban antum pada Ibu Frida yang bertanya tadi, menutupkan acara kita di sini. Alhamdulillah, boleh saya tutup acaranya. Silakan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, sudah tuntas hari ini ya, sementara tuntas, semoga disambung lagi di pekan depan dengan ustadz yang sama, hari yang sama, acara yang sama dan jam yang sama. Insyaallah kita tutup hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau laza sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.